Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih seputaran pelantikan Prabowo ya, dan yang kemarin gue sempat baca berita bahwasanya Menteri Kesehatannya itu insya Allah nanti Pak Terawan, tapi ternyata Budi Gunadi Sadikin guys. Ini Pak Prabowo gimana sih Pak? Ya, kayaknya kantor Kemenkes bakal digeruduk lagi kalau begini. Selamat atas terpilihnya Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan lagi. Mandatori vaksin dan menakuti rakyat terbukti dapat melanggengkan jabatan. Budi Gunadi ini kan dia memang bukan dokter juga, bukan orang kesehatan juga. Dia pasang lagi. Pesanan siapa sih Pak Budi Gunadi Sadikin ini Pak? Pesanannya siapa sih? Kuat banget dia di Menteri Kesehatan. Duh. Ini ya gua lawan lagi nggak ada urusan. Nah, ini konten gue ini bakal bahaya ini. Konten gue yang ini bakal bahaya. Nih, lu lihat aja nih, ada yang pernah ngomong begini. Tell me about how the population of Indonesia and their trust in the vaccination campaign. How was that? Not as bad as developed country. Okay, interesting. But And why is that? I think they are not as exposed as other developed countries' populations about the negative side of the vaccine. But some of them believe that by their region, that actually they can ask God to cure the sickness instead of using vaccine. What's your I think they are not as exposed as other developed countries' populations about the negative side of the vaccine. Kalian komentar sendiri ya, sengaja gue nggak komentar. Gue berharap ini masih aman-aman aja gitu, konten gue yang ini masih aman-aman aja. Cuman ya siap-siap lah rakyat Indonesia. Ya gue juga bingung sama Prabowo kenapa ini dipertahankan gitu ya. Kenapa Budi Gunadi Sadikin ini dipertahankan jadi Menkes, dan siapa? Ya, kalau berbicara bukan dokter sih, sama-sama bukan dokter dia. Mudah-mudahan aja deh ya, rakyat makin sadar. Cuman gue cuma mau ngingetin ya, rakyat Indonesia siap-siap deh ya. Kemarin 2020 sampai 2023 ya. 2022 lah. Itu kita berhadapan sampai kemarin ini 2024 masih ada lah itu yang rakyat diuber-uber, anak-anak diuber-uber. Ini Menteri Kesehatan ya. Orang-orang global, orang WEF
dia emang sukses sih di apa ya, di masalah itu. Heeh. Imunisasi lah, bakalan ya 5 tahun ke depan siap-siap aja lah kita ya. Kita lihat ya komentar orang di postingan yang ini ya. Kita lihat ya. Let's go. Oke guys, kita udah di postingannya Pure Fact ya. Menteri Jokowi dan Prabowo ternyata 11-12, jangan berharap akan banyak perubahan signifikan. Ya. Emang begitu. Titipan globalis Menkes dan Menkeu. Termasuk Mendagri itu. Iya. Saya saja nggak sanggup melawan ya. Itu yang gue bingung. Kok bisa ya Menkes ya? Karena urusan terorisme. Apa hubungannya terorisme ya? Oh, Mendagri. Ada hubungannya itu menjaga suara PDIP agar tetap nomor 1. Waspada makan bergizi gratis, apa benar-benar bergizi? Jadi betul sekali. Pak Dharma semoga terpilih. Bagi warga Jaktim, mana berharap beliau terpilih. Waspada aja berarti ya pandemi ke depan. Iya, waspada aja. Siap-siap aja rakyat. Tidak berharap banyak dengan pemerintah yang sekarang, cuma bisa berdoa aja. Iya, doa aja. Orang yang nggak ada ilmunya di kesehatan, di bisnis adanya. Menko, Menkes, kepet. Iyalah. Itu ya. Siap-siap aja kalian, waspada aja kalian, siap-siap. Bukti elit global sudah bekerja dan pasti ada timbal baliknya. Iyalah. Kalian mau bilang ini teori konspirasi atau apa? Ya. Tapi faktanya terjadi begitu. Next pandemic is SEERS, Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. Semoga ini nggak menjadi alasan untuk mandatory vaccination lagi. Yuk mulai pintar memilih pasangan yang pure blood dan lawan antek elit global. Selama anggarannya bisa disetting, selama itu pula program kerjanya auto settingan. Innalillahi. Semoga Pak Dharma juga terpilih jadi DKI 1. Yang melawan ini ya Pak Dharma doang ya. Mulkan Jabariyah. Ini kenapa Pak Prabowo manggil lagi dia sih Pak? Parah makanya. Aku sih ngarep untuk dikuliti nanti, soalnya dari pidatonya beliau nggak mendukung pandemi lagi, tapi entahlah. Titipan globalis. Aduh. Politik bagi-bagi kursi jabatan yang nggak sesuai bidangnya. Nah iya, tapi kan Budi Gunadisadikin ini ngapain gitu? Waktu kampanye ngapain dia? Hebat ya. Nggak bisa ngomong banyak gue karena nanti channel ini bahaya nanti. Tidak sesuai arahan global kah kira-kira? Begitulah. Udah resmi emang ya? Nah, resmi. Ya Allah, ya kan keberlanjutan, berarti lanjutlah. Nah. Tapi pidato Pak Prabowo bagus banget. Kalau ucapan Pak Prabowo benar, semoga aja nanti bagus dikuliti beliau. Ngarep aja sih, walau tetap harus waspada. Ya, kalau memang Prabowo-nya benar, terus terjadi apa-apa seperti 2020, ya kita rakyat harus bersatu gitu. Aduh. Iya, Menteri Kesehatannya ini lagi. Dari awal mula pendaftaran aja udah nggak beres, apalagi ke depannya nggak heran lah. Menteri ex-bankster harus nurut lah, yang mati kan tumbalkan rakyat. Perubahan kan keberlanjutan. Iya juga. Inilah yang disebut dengan keberlanjutan. Nah, rasain deh. Lu jadi mana? Lu iya. Ternyata benar rezim berkelanjutan.
Akhir zaman, persiapkan imanmu, bersiaplah untuk country living. Gua udah di Jember, kita udah di Jember, alhamdulillah. Tapi ya masihlah untuk berjuang demi rakyat sebisa kita ya, bersuara di mana saja. Oke, tinggal kontak Sri Mulyani untuk teror ketakutannya dan pasti di ACC. Nah, iya kan? Udah ya. Udah ya. Ya siap-siap aja rakyat, waspada aja rakyat. Bisa ada macam-macam lagi ke depannya nih. Tiba-tiba lockdown, tiba-tiba masker, tiba-tiba ini. Anak kalian udah kemarin aja udah dikejar-kejar ya anak kalian ya untuk jus ya. Ya udah, siap-siap aja ya. Gua udah capek ngingetin kalian. Dah sekarang gua nggak mau turun ke lapangan, gua begini aja deh kali ya. Ya, ini pun dengan resiko channel gue hilang. Ya. Tapi gue masih punya hati untuk tetap menyampaikan. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rasain dah tuh. Selamat buat rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.